Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Intan Sintia Dewi Agustin, mahasiswa aktif Universitas Malang, NPM 21901011104. Di sini saya akan membahas tentang ma'aujaba 'idhamal amrayni bikhususihi la yujibu ahwanahuma bi'umumihi. Nah, kaidah ini bisa disebut sebagai sesuatu yang karena kekhususannya menetapkan atau mewajibkan perkara yang lebih tinggi atau agung di antara kedua perkara. Maka tidak dapat menetapkan atau mewajibkan yang lebih rendah dengan keumumannya. Dalam ilmu fikih, kita mengenal istilah-istilah yang bersifat umum dan khusus. Misalnya kata hadas. Kata hadas merupakan sebentuk kata umum yang mengundang dua varian kata khusus, yaitu hadas besar atau hadas al-akbar dan hadas kecil atau hadas al-asghar. Nah, hadas besar merupakan hadas yang dapat hilang dengan cara mandi, sementara hadas kecil merupakan hadas yang dapat hilang dengan cara berwudu. Jika kedua kata khusus itu diadu, maka unsur yang lebih besar atau hadas besar ini akan mencakup unsur yang lebih kecil atau hadas kecil. Namun, keumuman hadas besar ternyata tidak selamanya mewajibkan kekhususan hadas kecil. Artinya apa? Seandainya kita berhadas besar, maka tidak secara otomatis kita juga berhadas kecil. Sebab keumuman sifat hadas besar tidak selamanya mengharuskan kekhususan hadas kecil. Inilah maksud dari kaidah tersebut. Selanjutnya yakni aplikasi kaidah. Kaidah ini dapat diterapkan pada beberapa persoalan. Yang pertama, keluarnya sperma dapat menjadi penyebab wajibnya mandi janabat atau junub. Akan tetapi tidak mewajibkan wudhu. Pada mulanya kita mungkin punya asumsi jika keluarnya sperma akan mewajibkan mandi sekaligus wudhu. Karena jika diperinci, sperma dengan karakter khususnya tergolong salah satu yang menyebabkan kewajiban mandi besar. Sedangkan dalam tinjauan umum, sperma tergolong sebagai suatu yang keluar dari salah satu alat rekreasi yang mewajibkan untuk berwudu. Nah, ketentuan syariat ini tidak berkata demikian. Jika secara khusus keluarnya sperma telah menetapkan kewajiban mandi junub, maka kewajiban berwudu yang merupakan efek dari keumuman keluarnya sperma dari alat pengeluaran tidak lagi menjadi wajib. Mandi junub dalam kategori fuqaha merupakan bersuci yang azam atau cara bersuci yang lebih tinggi dibandingkan dengan wudhu. Jadi yang lebih mendapatkan penekanan oleh fuqaha dalam kaidah ini adalah sifat khusus yang melekat pada air sperma. Fuqaha tidak memposisikan sperma sebagai objek yang keluar dari alat kelamin secara umum, seperti air seni, darah, dan lain-lain. Yang kedua adalah had atau vonis hukuman. Zina statusnya lebih tinggi daripada ta'zir. Azam al-amrain. Pelaksanaan had zina adalah dengan dicambuk 100 kali dengan dihukum rajam. Apabila hukuman ini sudah dijatuhkan pada pelaku zina, secara otomatis sudah dapat menggugurkan tuntutan ta'zir. Selanjutnya yang ketiga, ada pengecualian kaidah. Pengecualian kaidah ini dapat dicermati dalam beberapa permasalahan. Yang pertama, haid, nifas, wiladah yang dialami oleh perempuan. Ketiganya dapat membatalkan wudhu sekaligus mewajibkan mandi. Padahal ketiganya dalam kategori fuqaha mempunyai predikat sifat khusus yang lebih tinggi, yakni mewajibkan mandi junub dan keluarnya sesuatu dari jalan rekreasi. Seharusnya ketiga hal ini hanya diwajibkan mandi saja, tidak mewajibkan wudhu. Namun dalam permasalahan ini tidak demikian. Kewajiban menghilangkan hadas kecil dengan wudhu tetap diberlakukan besertaan dengan kewajiban mandi besar. Yang kedua, seorang prajurit yang melakukan peperangan dan mampu membunuh yang lebih banyak, bahkan berhak mendapatkan bonus tambahan di samping dan selain gaji pokok dan tetap yang memang sudah menjadi haknya.
Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil di sini, kaidah kedua memiliki pengecualian. Karena kaidah fikih itu bukan kitab suci, maka masih mungkin untuk diganti dan dirubah dan disesuaikan dengan zaman serta tuntunan syara. Tetapi, walaupun banyak pengecualiannya tentang kaidah ini, masih banyak yang dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari tentang kaidah tersebut. Baiklah, sekian pemaparan materi dari saya. Semoga amal dan ibadah kita diterima oleh Allah, dan bagi kalian yang melihat video ini, semoga mendapat ilmu yang bermanfaat dan berkah. Ada kurangnya, mohon maaf. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.